Seorang ibu yang mengalami keluhan nyeri pada sebelah pinggang, bisa ini seingat saya kiri mungkin. Pinggangnya sakit lebih ke arah kiri ya. Sementara dia masih memakai spiral. Jadi kalau pada usia reproduktif aktif, masih haid, pikirkan apa mungkin hamil luar kandungan atau yang lain. Apalagi kalau pakai spiral ya, kita juga harus berpikir jangan-jangan spiralnya bobol. Terus ibunya hamil, nggak ketahuan muncul luar kandungan. Pertama kita lihat dulu posisi spiralnya. Oh, spiralnya masih bagus tuh dalam posisi yang netral, ada di dalam rahim. Ya, sisi kirinya nyantol sebelah kanan, sisi kiri kanannya nyantol sebelah sana. Jadi spiralnya nggak geser kemana-mana, masih di tengah-tengah rongga seperti ini ya, batang spiral terlihat. Maka logikanya harusnya kan KB-nya, kontrasepsinya tetap berfungsi ya. Jadi logikanya kan mungkin dia tidak hamil, jadi nyerinya mungkin bukan hamil luar kandungan. Tapi begitu kita lihat, ini indung telur sebelah kanan kalau nggak salah ini. Ya ada telur kecil-kecil itu ya, hitam itu telur semua. Sisi kanannya, nah tulis ini ovarium. Oh ini ovarium kiri, berarti yang nyeri dia kanan ya. Ini ovarium kiri, normal. Terus kita lihat sisi kanan. Loh, sisi kanan kok ovariumnya membesar, isinya darah. Kenapa ini ada perdarahan di indung telur? Jadi kan setiap bulan itu indung telur kita menghasilkan telur. Pada saat pecah telur itu, ovulasi ya, di tengah siklus, telur itu kan tidak bisa milih mau pecahnya di sebelah mana dari permukaannya ovarium itu. Pas dia pecahnya di atasnya ada pembuluh darah, pembuluh darahnya ikut robek. Dan itu bisa terjadi kapan saja dalam siklus seorang perempuan ya. Maka terjadilah yang namanya corpus luteum hemorrhagicum. Jadi ini adalah sisa telur yang ovulasi, padahal ibunya lagi puncaknya masa subur ini ya. Dan ovariumnya ini telurnya pecah pas di atasnya pembuluh darah kapiler ya. Jadi dia bleeding, nggak mau berhenti-berhenti. Dok, ini perlu dioperasi ya. Kalau kasus seperti ini tidak ada apa-apa, ibunya stabil, tidak ada keperluan mau dioperasi, apa yang mau dilihat gitu ya. Dan kita harus pastikan lakukan tes kehamilan, jangan sampai ternyata yang pecah itu ternyata ovarian pregnancy atau kehamilan ektopik yang ada di dalam ovarium ya, itu juga bisa. Akhirnya kita lakukan tes kehamilan, tes hamilnya negatif, artinya kan bukan kehamilan. Dok, ini nyeri enggak? Nyeri karena ada darah di dalam kan, di dalam perut. Darah itu menyebabkan sensasinya perih gitu ya kalau di dalam perut yang ada darahnya. Ya, jadi kayak iritasi ke lapisan perut. Kayak bayangkan kayak luka dikasih jeruk nipis kali, perih itu. Jadi ini harus diapakan dok ya, kita berikan anti perdarahan saja dan anti nyeri, nggak perlu dioperasi. Terus nanti dia terserap sendiri, begitu siklusnya haid ibunya sudah beres lagi ya, dia akan kembali ke siklus normal lagi. Ini bisa terjadi kapan saja dalam siklus reproduksi seorang perempuan. Ya, telur nggak bisa milih pecahnya di atas pembuluh darah atau tidak. Nah itu dia corpus luteum hemorrhagicum. Jadi ini masih aktif ya perdarahannya di bekas telurnya pecah itu. Dok, apakah memang ada kasus ini tidak perlu operasi? Banyak, lebih baik istirahatkan saja. Tapi kalau sampai darahnya tidak berhenti-berhenti, hemoglobin ibunya turun ya harus kita operasi, kita bersihkan gitu. Perdarahannya kita hentikan ya. Tapi umumnya dia berhenti sendiri. Jadi inilah corpus luteum hemorrhagicum. Awalnya kita curiga hamil luar kandungan, ternyata
test pack-nya negatif, spiralnya masih posisi normal, jadi jelas bukan kondisi kehamilan ya. Ini pembuluh darahnya yang masih aktif ngasih makan di korpus luteum yang sisa telur pecah itu. Ya, jadi sebenarnya ibunya ini lagi pas subur-suburnya ini habis ovulasi ya. Korpus luteum hemoragicum banyak sekali kejadiannya. Cukup diberikan anti perdarahan dan anti nyeri saja. Yang penting kita yakin diagnosanya sudah pasti ya. Bukan kehamilan, spiralnya tidak kemana-mana, pas di masa subur dan dia habis ovulasi.